Halo adik-adik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa kabarnya seminggu ini kalian? Hah? Nggak dengaran? Apa kabar kalian seminggu ini? Baik, puji Tuhan. Kita semua, puji Tuhan, bisa ada di sini karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa ya. Mari kita bersatu, kita lipat tangan kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada saat hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya hati kami siap untuk menemui Engkau dalam pujian-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan setiap harinya. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri berjalan bersama Yesus. Adik-adik ikut kakak ya. Kita berjalan bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Akulah pahlawan Kristus, maju-maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dok dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, maju-maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Sekali lagi, akulah pahlawan Kristus, maju-maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Ku tembak dor dengan imanku. Sekali lagi, ku tembak dor dengan imanku. Puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Kira-kira pujiannya apa ya? Coba kita tanya kakak-kakak. Kak, kira-kira kita menyanyi lagu apa ya kak ya? Laskar Kristus. Oke, kita akan menyanyikan Laskar Kristus. Kita siapkan hati kita, siapkan badan kita memuliakan nama Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak.
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dengan badan kita bergerak, dengan hati kita yang siap. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lembutkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita lebih sungguh lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, persembahkan suara kami Tuhan kepadamu, gerakan kami Tuhan kepadamu. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Singkapkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami dapat tahu apa yang Engkau maksud. Kau rapi kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar dia sanggup menyampaikan firman Tuhan yang Kau percayakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami landaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita semua ada di sini cuma karena Tuhan. Kita sehat-sehat, kita kuat-kuat, kita bisa pergi ke sekolah sepanjang minggu ini. Kita duduk di depan handphone, di depan laptop untuk mengikuti ibadah online. Semua juga cuma karena Tuhan, cuma karena berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Makanya untuk membalas berkat Tuhan kita memuji Tuhan. Siapa yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh tadi?
Sungguh-sungguh kan memuji Tuhan? Puji Tuhan. Banyak yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa balas. Kasih Tuhan itu begitu besar. Cinta Tuhan untuk kita itu begitu besar. Tuhan sudah berkati orang tua kita. Tuhan sudah berkati kita. Kakak adik kita. Tuhan sudah berikan berkat. Waktu kita sakit Tuhan sembuhkan. Waktu orang tua kita dalam pergumulan, masalah, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Itu bukti cinta Tuhan yang begitu besar. Nah, pertanyaannya adik-adik, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan demikian mengasihi kita, kalau Tuhan sudah memberkati kita, apakah kita timbal baliknya kita juga mengasihi Tuhan? Nah, kita ada di pelajaran Alkitab tentang bangsa Israel ya. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, yang pimpin mereka namanya Nabi Musa. Musa pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak orang. Kemudian Musa dipanggil Tuhan. Jadi yang melanjutkan adalah Yosua. Yosua ini yang memimpin bangsa Israel dari padang gurun untuk memenangkan tanah Kanaan, untuk mengalahkan kota-kota yang ada di Kanaan. Satu persatu dikalahkan. Satu persatu dikalahkan. Semua cuma karena kasih Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel berhasil menguasai tanah perjanjian itu. Wah, mereka menang di hampir semua kota. Mereka menang dan menang. Karena kasih Tuhan kepada mereka. Dan waktu mereka menang, sekarang saatnya. Yosua sudah jadi seorang pemimpin, seorang yang ada di tengah-tengah mereka, yang memimpin mereka. Saatnya Yosua ingin memimpin mereka dalam hal pembagian tanah. Nah, ada suku ini minta tanah yang di sini. Ada suku Ruben, ada suku Simeon, ada suku Lewi yang isinya hamba-hamba Tuhan. Mereka menuntut kami mau yang di tanah yang di sini. Kami mau menempati kota-kota yang di sini dan lain sebagainya. Mereka mau hidup di tanah perjanjian itu. Setelah mereka masuk sebagai bangsa asing, mereka memenangkan kota-kota itu, saatnya mereka menduduki. Nah, mereka menduduki dipimpin oleh Yosua. Yosua membagi-bagikan secara adil, secara bijaksana. Dan ada pesan yang diberikan oleh Yosua, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, hidup rukun, hidup damai. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita orang-orang yang mengasihi Tuhan? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan? Tuhan sudah sangat mencintai kita. Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 5 ayat 3. Apa sih tandanya orang-orang yang mengasihi Tuhan? Apa tandanya? Oke, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tanda orang yang mengasihi Tuhan yang pertama, dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan? Di firman Tuhan, di Alkitab tercatat. Tuhan perintahkan kita untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tuhan suruh kita jadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Tuhan suruh kita jadi anak-anak yang taat kepada guru-guru kita yang ada di sekolah. Tuhan suruh kita tidak boleh curang. Tuhan suruh kita jadi anak yang jujur. Kalau di sekolah harus jujur, tidak boleh mencontek. Tuhan perintahkan kita tidak boleh mencuri. Tidak boleh ambil hal yang bukan punya kita. Tuhan suruh kita rajin beribadah. Tuhan suruh kita untuk selalu beribadah. Jangan meninggalkan peribadatan. Hari Minggu ada kesempatan, kita ada di hadirat Tuhan. Itu perintah-perintah Tuhan. Dan tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah yang pertama, bahwa kita menaati perintah-perintah Tuhan. Kita jadi anak-anak yang taat.
Itu tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih tandanya orang-orang yang mengasihi Tuhan? Tadi yang pertama Yosua ingatkan bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, Yosua perintahkan untuk mengasihi sesama, saling hidup rukun. Tanda yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesamanya, mengasihi teman-temannya. Satu ayat di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau yang pertama tadi mengasihi Allah, artinya orang tersebut apa? Menaati perintah Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang mengasihi sesamanya, mengasihi teman-temannya. Kalau dijahatin dia tidak balas jahatin. Dia doain, terima kasih Tuhan. Mengasihi teman-temannya. Dia punya kelebihan, dia punya hal yang bisa dibagikan, dia akan bagikan ke teman-temannya. Itu tanda anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan cuma kita taat perintah, bukan cuma kita datang gereja, oh saya mengasihi Tuhan, saya mau datang AO Kids, oh saya anak yang mengasihi Tuhan, saya angkat tangan memuji Tuhan. Bukan cuma itu. Mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, Alkitab bilang nol besar. Alkitab bilang pendusta. Coba baca ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ayo, Alkitab bilang, kalau kamu benci temanmu, kalau kamu benci saudaramu, kalau kamu benci orang-orang yang ada di sekitarmu, kamu bukan mengasihi Allah, kamu adalah pendusta. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Allah. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau, tapi aku benci temanku itu. Tidak bisa. Mengasihi Allah artinya mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti apapun mereka, sejahat apapun mereka kepada kita, kita harus balik mengasihi mereka. Kalau ada yang jahatin kita, doakan dia. Amin. Mau mengasihi Tuhan? Yang pertama tadi apa? Mengasihi Tuhan? Taat perintah Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan artinya mengasihi sesama. Itu yang Yosua bilang kepada bangsa Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dan hiduplah rukun, hiduplah tentram di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Wah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan taat sama Tuhan dan dia mengasihi sesamanya. Seperti apa kita harus mengasihi? Satu ayat yang terakhir. Ada ayat terakhir nih. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti Yesus telah mengasihi. Demikian firman Tuhan tuntut kita untuk mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biar kita jadi pribadi-pribadi, jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan artinya kita taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, kita taat kepada otoritas-otoritas yang Tuhan berikan, orang tua, guru di sekolah, guru di AO Kids, guru sekolah minggu. Dan yang kedua, kita mengasihi teman-teman kita. Kita mengasihi saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, biar Engkau menjadikan kami anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang mengasihi orang tua kami, anak-anak yang mengasihi teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami Tuhan. Biar dimanapun kami pergi dan berada, orang-orang melihat kasih-Mu nyata lewat
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terus berikan kami kekuatan, terus berikan kami kemampuan, dan berikan kami kepandaian, kepintaran. Jadikan kami anak-anak yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.